Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita dapat memasuki tahun 2023 di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita melihat bagaimana dunia begitu banyak mengalami gejolak, mengalami begitu banyak akan tantangan-tantangan yang belum selesai sampai pada tahun 2023 ini. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya tahu sungguh bahwa apapun situasi dunia ini, kita percaya bahwa perkataan Tuhan adalah benar. Perkataan Tuhan adalah sempurna. Dan itu yang harus kita dengar dan harus kita pahami dan yang harus kita lakukan sampai akhir hidup kita. Dan kiranya tahun 2023 memberikan kepada kita masing-masing akan satu keyakinan yang lebih tebal untuk bagaimana kita mempercayai firman, mengerti dan mengenal Tuhan, dan bagaimana setiap kita melakukan firman. Mari kita turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan mimbar ini untuk kami dapat mendengar perkataan-Mu. Tolonglah kami yang seringkali kurang percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami yang seringkali kurang beriman kepada Tuhan. Tolonglah kami yang seringkali kurang untuk memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang bertahta di atas mimbar ini, untuk sekali lagi mengingatkan kepada kami, bagaimana kami seharusnya menjadi gereja Tuhan. Bagaimana kami seharusnya menjadi bait suci Tuhan. Bagaimana kami seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Dan bagaimana kami seharusnya menjadi saksi kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap kami. Dan kiranya mimbar ini Tuhan kuduskan untuk penyampaian firman. Biarlah Tuhan yang melayakkan hamba-Mu yang hina ini untuk dapat menyampaikan kebenaran, kesucian, dan kekudusan Tuhan. Sehingga hanya melalui mimbar gereja, perkataan Tuhan yang sempurna diberitakan ke seluruh bumi. Seluruh standar yang sejati hanya menjadi satu keyakinan bagi setiap orang percaya, dimulai dari firman yang diberitakan dari gereja Tuhan. Tolonglah setiap kami masing-masing ya Tuhan, agar kami dapat melihat Tuhan dengan lebih kagum lagi. Dan melihat Tuhan lebih intim lagi. Dan melihat Tuhan dengan penuh gairah melakukan yang terbaik bagi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan, kami akan mendengar firman Tuhan, menyerahkan sebelah kanan dan sebelah kiri kami, di depan dan di belakang, di atas dan yang di bawah. Dan juga Tuhan, layakkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka bagian dalam kitab suci. Saya mengajak kita membuka di dalam Efesus pasal yang ke-6. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 kita akan membaca ayat 18, 19, dan 20. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, 19, dan 20. Dan setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama ketiga ayat ini dengan suara yang keras, dengan suara yang penuh iman. Kita membaca tiga ayat ini. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana gereja seharusnya berfungsi sebagai manifestasi kerajaan Allah di bumi. Bagaimana setiap saksi-saksi kebesaran Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk melayani di zaman ini. Apakah yang menjadi attitude, apakah yang menjadi kekuatan, apakah yang menjadi satu bentuk bagaimana mereka dengan setia mengerjakannya sampai akhir. Maka saudara, kita melihat panggilan gereja adalah satu panggilan yang sakral adanya. Di mana panggilan yang sakral yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja adalah memberitakan akan Injil dengan benar. Memberitakan firman dengan benar. Memberitakan akan khotbah dengan benar. Memberitakan doktrin dengan benar. Dan memberikan akan pelayanan yang memuliakan Tuhan dengan benar. Saudara, jika hari ini datang ke tempat ini, tapi saudara tidak mendengar khotbah yang benar, maka saudara orang yang paling cilaka, karena saudara tidak memperoleh apa yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Jika gereja sudah tidak lagi memiliki perkataan yang benar, maka bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa berbuah jika perkataan Tuhan tidak menjadi core atau menjadi pusat di dalam kita semua. Maka di saat saudara datang dalam gereja ini, what do you expect from this pulpit? Apa yang saudara harapkan untuk saudara dengar pada saat saudara mendengar khotbah dari atas mimbar ini? Saudara sekalian, gereja ini berdiri bukan karena untuk mengagumkan saudara dengan segala apa yang menjadi arsitektur daripada gedung ini. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada segala apa yang ada, yaitu adalah Injil yang benar. The vital church comes from the true word of God. Gereja yang benar, gereja yang vital bersumberkan kepada pengajaran firman yang sungguh-sungguh adalah berasal dari Tuhan. Jika gereja baik tetapi pengajaran palsu, maka apa yang menjadi good news di antara semuanya? Apa yang menjadi berita baik di atas semuanya? Maka saudara, Paulus pada saat dia memberitakan Injil, dia tidak punya gereja semegah ini. Pada saat dia memberitakan Injil, dia tidak pernah memiliki fasilitas-fasilitas yang begitu memukau dan begitu mengagumkan. Pada saat Rasul Paulus melayani Tuhan, dia mengalami akan begitu banyak tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana dia harus diusir dari kota, bagaimana dia harus dirajam oleh batu, bagaimana dia harus ditolak di pasar-pasar. Di saat dia memberitakan Injil kepada orang-orang, baik mereka yang adalah orang-orang yang memiliki intelektualitas, maupun mereka yang memiliki empiris, maupun mereka yang memiliki akan satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tetapi pada saat kita melihat Injil diberitakan, kita melihat Paulus adalah seorang yang sungguh-sungguh setia mengikut Kristus. Dan dia menjalankan setiap panggilannya dengan setia mengikut Kristus. Dan dia memberitakan the gospel of Christ dengan setia mengikut Kristus. Saudara sekalian, dan pada saat kita melihat pelayanannya, kita tahu ada satu fakta juga yang tercatat dalam kitab suci, yaitu dalam penulisan surat-surat kepada Filipi, kepada Efesus, dan berbagai kota-kota yang lain, di mana Paulus harus dipenjarakan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Maka pada saat kita melihat, kenapa Paulus harus mengalami semua ini? Semua ini adalah karena gereja membutuhkan the gospel of Christ uprightly. Gereja membutuhkan akan satu semangat memberitakan Injil dengan benar dan mengajarkan kepada setiap orang-orang percaya untuk bersaksi dengan benar dan bagaimana membawa teladan untuk bagaimana setiap gereja-gereja Tuhan tidak boleh lupa bahwa Injil Tuhan adalah Injil yang berpusat kepada Yesus Kristus. Maka itulah kenapa tidak boleh tidak harus memberitakan Injil. Maka itulah panggilan, itulah legacy daripada setiap orang-orang yang dipakai Tuhan, dan dalam hal ini adalah Paulus. Paulus pada saat menuliskan surat di Efesus, dia juga berada di dalam satu kondisi, dia ditolak,
dalam kondisi dia harus dipenjarakan dan di dalam kondisi dia harus berada di dalam posisi yang begitu menderita. Itulah kenapa di dalam setiap apa yang dia alami, dia sadar dia hanyalah manusia biasa. Dia bukan the Superman, dia bukanlah the Overman, dia bukanlah orang yang hebat. Dia tahu dia punya kelebihan, tapi dia juga tahu dia cuma hanyalah seorang manusia. Maka itulah kenapa di dalam ayat 18 yang tadi kita baca, apa yang tercantum di situ? Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Setiap orang yang melayani Tuhan, siapakah mereka? Setiap mereka yang berkhotbah, siapakah mereka? Setiap mereka yang memberitakan Injil, baik di rumah sakit, baik di sekolah-sekolah, maupun yang di gereja-gereja, maupun di lapangan-lapangan. Siapakah mereka? Setiap mereka memang dipanggil sebagai orang-orang kudus. Mereka dipanggil sebagai hagios. Tapi mereka bukan sungguh-sungguh fully holy. Mereka bukan secara sepenuhnya, mereka adalah orang-orang suci. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang mengejar kesucian, yes. Tapi mereka juga adalah mereka yang sadar dirinya tidak mungkin suci secara sempurna jika bukan Yesus Kristus yang membasuh dosa mereka, memberikan pengharapan melalui pengampunannya, dan memberikan jalan keselamatan menuju ke surga hanya melalui Dia. Maka saudara, itulah kenapa orang-orang kudus, setiap orang yang melayani Tuhan, yang mengejar kekudusan dan mengikuti firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak boleh lepas daripada doa jemaat Tuhan. Tidak boleh lepas daripada doa daripada gereja Tuhan. Tidak boleh lepas daripada doa daripada setiap orang-orang percaya. Maka saudara, berapa banyak waktu yang sudah pakai untuk berdoa? Berapa banyak waktu yang sudah pakai untuk berkumpul dan berdoa? Saudara sekalian, di saat kita melihat konteks pemberitaan Injil dijalankan di seluruh muka bumi, Paulus mengatakan, pemberitaan Injil tidak boleh lepas daripada kehidupan berdoa. Kehidupan berdoa adalah sesuatu yang penting, karena hanya dengan doalah saudara baru tahu arti apa yang saudara kerjakan. Di saat seseorang hamba Tuhan berkhotbah, tapi dia tidak berdoa kepada Tuhan, maka dia tidak mungkin akan mencicipi setiap keindahan daripada Tuhan melalui setiap apa yang disampaikan. Karena jika dia tidak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan dia tidak sadar bagaimana Tuhan mendengar khotbahnya, mendengar apa yang diberitakannya, dan mendengar isi hatinya, bahkan dia yang tahu paling dalam apa yang ada di dalam dirinya. Maka saudara, jika setiap mereka semua tahu, mereka tidak mungkin akan sembarangan. Di saat saudara melihat orang melayani Tuhan, di saat mereka melayani, tapi ada yang mendoakan mereka, baik saudara kenal tidak kenal, tapi di saat mereka mendoakan saudara, saudara akan tahu bagaimana dalam pelayanan saudara bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, bisa memberkati orang lain. Tapi jika bukan daripada kuasa doa, maka semua itu hanyalah sesuatu yang saudara kerjakan dengan sendirinya, tapi saudara lupa Tuhan telah mengirimkan banyak pendoa-pendoa di balik setiap pelayanan saudara. Saudara sekalian, pemberitaan Injil tidak bisa lepas daripada doa. Paulus mencatat itu. Dia memberitakan Injil sampai masuk penjara. Dia memberitakan Injil sampai masuk di dalam satu hal di mana dia harus dicaci maki, dia harus diusir, dan dia harus mengalami akan penderitaan. Dan dia berkata, berdoalah di dalam roh, berjaga-jagalah dengan permohonan yang tak putus-putus. Itu yang dimohon oleh Paulus, supaya setiap jemaat Tuhan jangan lupa mendoakan setiap mereka yang melayani Tuhan. Saudara sekalian, pada saat kita melihat kenapa harus mendoakan dengan tidak putus-putus, kenapa harus berdoa dan berjaga-jaga, saudara sekalian, kita melihat bagaimana hidup ini hanya sekali di Tuhan percayakan. Tapi kita juga tahu, iblis juga menginginkan hidup yang satu kali yang dipunya oleh kita semua adalah hidup yang ditaklukkan oleh iblis. Sehingga dia pun menginginkan hidup saudara dan saya jatuh ke dalam dosa dan tidak pernah bertobat kembali. Maka itulah kenapa
kehancuran yang paling berhasil adalah di saat orang-orang di dalam Tuhan dijatuhkan, dihancurkan, dan menjadi bagian daripada kemenangan setan. Kemenangan iblis, kemenangan khususnya bagi mereka yang tidak lagi mau dengan percaya kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini, saudara sekalian? Karena Paulus, dia juga mengalami begitu banyak tantangan-tantangan yang ada. Menghadapi akan setiap pertentangan-pertentangan, menghadapi filsafat-filsafat, mitologi-mitologi kosong. Dan pada saat dia menghadapi semuanya, dia tahu jika Tuhan tidak menyertai dia, maka dia tidak mungkin bisa setia sampai akhir. Saudara sekalian, maka di saat kita melihat kaitan antara penginjilan, kaitan akan pelayanan, kaitan akan bersaksi, tidak bisa lepas daripada kehidupan berdoa. Maka itulah yang Tuhan mohon kepada setiap jemaat di Efesus. Bahwa apa? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Kalau saudara melihat kalimat ini, berdoalah, berjaga-jagalah, saudara pasti akan dapat refer kepada satu bagian di mana Yesus pada saat dia berada di Taman Getsemani, dia juga berkata kepada para muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Tetapi fakta dalam kitab Injil menyatakan, mereka sudah mendengar Yesus berkata, berdoalah, berjaga-jagalah. Tetapi saudara, kita melihat murid Yesus akhirnya mereka tertidur. Sampai akhirnya kedua kali, berdoalah dan berjaga-jagalah. Tapi akhirnya mereka pun kembali tertidur. Saudara, itu menunjukkan fakta. Berarti kehidupan untuk berdoa, kehidupan untuk berjaga-jaga adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita kerjakan. Berarti kelemahan saudara dan saya adalah kita mungkin adalah orang-orang yang paling susah berdoa. Dan itulah kenapa kita adalah orang yang paling susah untuk berjaga-jaga. Untuk bagaimana membawa diri kita mendekatkan diri pada Dia. Maka itulah kenapa Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku meski 1 jam saja. Dan itu menjadi satu teguran. Bagaimana berdoa adalah sesuatu yang tidak gampang. Berdoa adalah sesuatu yang tidak mudah. Dan menjadi sesuatu beban bagi setiap orang yang berkata, I am Christian. Dan itu tercatat dalam kitab suci bahwa murid Yesus sendiri pun susah untuk berdoa. Karena keletihannya, karena begitu banyak aktivitasnya, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sudah tahu bahwa berdoa itu penting. Sudah tahu berjaga-jaga meski 1 jam saja itu penting. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak melakukan firman Tuhan. Perkataan Tuhan itu benar, tapi mereka tidak melakukan perkataan tersebut. Sehingga mereka kehilangan berkat. Mereka kehilangan kenikmatan ilahi. Mereka kehilangan akan kuasa firman yang sungguh-sungguh hidup itu. Mereka cicipi bersama. Saudara, maka hari ini saya akan mengajak kita melihat apa yang saudara harapkan melalui gereja ini di tahun 2023. Saudara, bagaimana melalui bagian ini Paulus mau mengajarkan apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita mohon dengan tidak putus-putus. Apa yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan dengan tidak putus-putus. Apa yang harus kita sama-sama layangkan kepada Tuhan dengan setia, dengan tidak putus-putus. Sekalian, dikatakan tak putus-putus permohonan untuk segala orang kudus. Dan segala orang kudus itu siapa? Semua orang yang melayani Tuhan, tapi juga ayat 19 lebih khusus atau lebih spesifik berkata apa? Juga untuk aku. Atau termasuk juga aku. Saudara. Maka orang-orang kudus di situ termasuk juga Paulus tidak bisa lepas daripada doa setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang adalah anak-anak Tuhan. Belajarlah berdoa dengan tidak putus-putus. Maka saudara harus berdoa untuk gembala sidangmu.
Saudara harus berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saudara harus banyak berdoa untuk setiap orang-orang yang melayani di gereja ini. Baik mereka orang awam maupun mereka yang belajar teologi secara full timer. Saudara harus banyak terus dengan tak putus-putus berdoa. Kenapa? Karena jika mimbar ini dipakai setan, saudara tidak mungkin diberkati Tuhan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, saudara harus berdoa untuk setiap orang-orang yang memberitakan firman. Dan saudara harus terus berdoa untuk setiap mereka yang menyampaikan isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan doa yang tidak putus-putus seharusnya menjadi kehidupan setiap hari. Bagaimana saudara perlu berdoa supaya setiap mereka dengan setia memberitakan firman yang hidup, yang bukan palsu, dan firman yang dapat membawa kita melihat pertumbuhan dan buah yang sejati. Maka saudara, hari ini saya akan fokus kepada apa yang Paulus minta untuk didoakan. Paulus mengatakan apa? Supaya kepadaku, jika membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Yang pertama, doa dari Paulus adalah dia meminta supaya dia bisa preach the true word of God uprightly. Bagaimana dia bisa memberitakan firman, perkataan yang disampaikan itu benar, perkataan yang disampaikan itu sungguh-sungguh adalah dari Tuhan, dan perkataan itu adalah mewakili akan isi hati Tuhan. Saudara, kata bahwa perkataan yang benar adalah bicara tentang logos, dan logos di situ bukan plural. Logos itu adalah the one and only. Logos itulah satu-satunya. Maka yang dikhotbahkan bukan satu di antara semua, tetapi adalah satu-satunya yang harus saudara dengar. Maka khotbah yang saudara harus dengar adalah khotbah yang tidak boleh tidak. Saudara harus membuka hati untuk mendengar. Dan itulah yang perlu ada di dalam mimbar gereja. Dan itulah yang diminta oleh Paulus. Karena Paulus hanya merindukan setiap the gospel of Christ yang disampaikan itu adalah satu-satunya perkataan Tuhan yang harus kita dengar. Pertanyaannya, jika saudara dan saya tidak mendengar firman yang benar. Pertanyaan, jika kita adalah pemberita Injil tidak memberitakan Injil yang benar. Dan semua bisa mistaken, semua bisa salah. Maka saudara, kalau kita melihat itu terjadi, maka kita sedang mengalami kemunduran rohani, bahkan kefatalan rohani yang luar biasa. Maka saya mengutip salah satu perkataan dari seorang hamba Tuhan. Dan saya akan membacakan tidak semua karena terlalu panjang. Tapi saya akan membacakan sebagian. Apa yang saudara harus doakan kepada Tuhan. Khususnya setiap pemberita Injil. Bakar matanya dengan studi yang melelahkan. Hancurkan ketenangan emosinya dengan khawatir akan Tuhan. Tukar sikap salehnya dengan jalan rendah hati pada Tuhan. Belanjakan dan habiskan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Cabut semua media sosialnya untuk memberitakan Tuhan dan firman-Nya. Masukkan air ke dalam tangki membakarnya. Beri dia Alkitab dan ikat dia di mimbar. Dan buat dia mengkhotbahkan firman yang hidup. Ujilah dia, periksalah dia, permalukan dia. Karena jika mereka tidak peduli kepada Sang Ilahi. Permalukan dia karena Tuhan itu setia. Adakah Kristus di dalam khotbahmu, para tuan? Adakah Kristus di dalam setiap penyampaian firman-Mu? Tuhan, kami hanya menginginkan Yesus di dalam khotbah mimbar gereja. Kami hanya mau mendengar Kristus
diberitakan di atas mimbar gereja. Jika Kristus tidak dalam khotbahmu, pulanglah, jangan berkhotbah, tinggalkan sampai kamu dapat menyampaikan kebenaran dengan benar. Surah ini hanyalah sebagian daripada satu bagian yang saya baca. Dan ini adalah satu bagian yang menyentak hati saya. Jika ada jemaat yang berdoa terus-menerus meminta supaya setiap pemberita firman, pemberita akan the gospel of Christ adalah mereka yang terus dipoles dengan lebih berkilau bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya sangat merindukan doa-doa ini adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara untuk setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Sehingga mereka bisa dipoles untuk bagaimana mereka bisa memberitakan firman dengan sungguh-sungguh, memberitakan firman dengan membayar harga, memberitakan firman dengan sesuci apa yang Tuhan katakan, dan biarlah setiap apa yang didengar oleh jemaat Tuhan dapat sungguh-sungguh adalah mewakili Tuhan, memberkati kita semua. Saudara, yang pertama, Paulus meminta supaya perkataan yang benar ada di dalam diriku. Perkataan logos ada di dalam hidupku. So sekalian, kita melihat dunia ini sudah gak peduli dengan satu-satunya kebenaran. Dunia ini sudah sangat-sangat menganggap satu-satunya kebenaran adalah sesuatu arogansi. Dan kita menganggap memberitakan satu-satunya kebenaran dianggap adalah sesuatu yang sangat-sangat eksklusif. Dan Paulus menghadapi itu. Dia menghadapi Epicurean, dia menghadapi akan orang-orang yang berada di dalam orang-orang Yahudi. Mereka menghadapi orang Saduki, mereka menghadapi orang-orang Sanhedrin, mereka menghadapi akan satu tantangan-tantangan daripada mitologi-mitologi Yunani. Tetapi Paulus tetap hanya meminta perkataan yang benar. Tidak boleh tidak ada di dalam pelayananku. Perkataanmu yang benar harus menjadi nafas di dalam setiap pelayanan yang dikerjakannya. Maka disitulah pelayanan Paulus baru bisa dapat menjadi berkat. Meskipun dia harus mengalami penderitaan. So sekalian, kalau kita melihat di dalam sejarah gereja di Tiongkok, tidak ada satupun gereja bawah tanah yang tidak pernah menderita. Mereka semua sampai kepada hari ini, mereka mengalami penderitaan dengan format yang berbeda-beda. Sebelum saya tiba di Solo, saya baru dengar kabar dari seorang hamba Tuhan Singapura mengatakan baru-baru ini terjadi penangkapan 2 hamba Tuhan di perbatasan antara China dengan Rusia di Harbin, dan di situ ada 2 orang, yang satu akhirnya dipenjarakan 13 tahun, yang satu dipenjarakan 4 tahun. Sudah bayangkan di dalam masa pandemik 3 tahun terakhir ini masih ada orang yang setia memberitakan Injil dan mereka harus dipenjarakan karena membicarakan akan the gospel of Christ to the people. So sekalian, kita melihat orang-orang yang melayani Tuhan dalam sejarah gereja di Tiongkok. Mereka menjadi orang-orang yang terus menikmati firman. Kenapa? Karena mereka belajar dari penderitaan. Mereka belajar dari setiap penolakan. Mereka belajar daripada penjara. Mereka belajar daripada setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Dan mereka melihat bagaimana Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman yang ada dalam kitab suci sungguh-sungguh adalah perkataan Tuhan yang benar dan sempurna. Dan waktu mereka mengalami seperti Paulus, mengalami begitu banyak tantangan-tantangan yang ada. Tapi mereka belajar seperti Paulus juga, minta kepada Tuhan, doamu kepada orang-orang kudus. Doamu bagi setiap orang yang memberitakan Injil. Doamu bagi setiap mereka yang harus melewati kesulitan untuk memberitakan the gospel of Christ. Saya percaya di tempat ini pun kita juga melihat adanya tantangan-tantangan yang sama. Tetapi saudara, hal yang perlu kita sama-sama mohon kepada Tuhan, yaitu jangan lupa berdoa, jangan lupa berjaga-jaga, supaya perkataan yang benar selalu ada di dalam diri orang-orang yang diutus oleh Tuhan.
Maka saudara sekalian, mari kita berdoa untuk setiap mereka supaya bisa memberitakan firman perkataan yang benar. Kedua, yaitu adalah kita harus belajar berdoa. Untuk apa? Berdoa untuk supaya seperti yang dikatakan oleh Paulus, agar dengan keberanian aku memberitakan. Berarti not just preach the word of God, but boldly to preach. Preach boldly. Yaitu adalah memberitakan dengan keberanian. So sekalian, with boldness, dengan keteguhan. Dan bagaimana dia harus menghadapi akan tantangan-tantangan. Saudara Paulus menghadapi para Judaizer, menghadapi akan Greek philosopher, menghadapi akan Roman Empire, dia juga harus menghadapi akan orang-orang Gentiles. Dia menghadapi orang-orang kafir, dia menghadapi orang-orang di dalam kerajaan Romawi. Dia harus menghadapi filsafat-filsafat Greka. Dia harus menghadapi para orang kaum Yahudi. Dan apakah dia berkata sesuatu dengan kompromis? Apakah dia melakukan segala sesuatu with tolerance, dengan toleransi? Saudara, toleransi mengajarkan kita bagaimana menghormati orang yang beragama lain. Yes, tetapi di saat kita melihat bahwa kebenaran yang Tuhan berikan di dalam satu-satunya, itulah yang kita maksud dengan non-compromise. Maka apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus berani berdebat dengan orang-orang yang paling besar. Berdebat di orang yang paling rendah. Dia memberitakan akan satu hal yang sama, yaitu apa? The gospel of Christ. Dengan berani harus diberitakan. So sekalian, di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, kita harus belajar memohon kepada Tuhan keberanian bagi setiap mereka yang diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Diberikan kesempatan untuk mereka membawa akan the true word of God, untuk bagaimana mereka dapat memenangkan jiwa dan membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. So sekalian, mengapa ini penting? Karena jika tidak keberanian daripada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang saya kutip daripada Immanuel Kant. Immanuel Kant menulis satu buku, What is Enlightenment? Dan di dalam buku What is Enlightenment, Immanuel Kant mengatakan, kenapa gereja di Eropa mundur? Kenapa gereja di Eropa menjadi gereja yang sangat-sangat kehilangan akan api? Saudara, dia mengatakan dua hal. Pertama, because of their laziness. Karena mereka malas. Karena mereka malas untuk memberitakan Injil. Mereka menganggap bahwa Injil adalah bagi kami, orang-orang yang sudah percaya, lalu kami menikah, lalu kami punya anak, lalu anak kami menikah, lalu punya anak, lalu menikah dan punya anak, dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa apa? Gereja adalah tradisi. Maka tradisi diturunkan dari pasangan punya anak, anak berpasangan punya anak, sehingga menjadi family church atau menjadi tradition. Dan akhirnya apa? Gereja tidak pernah untuk melakukan pemberitaan Injil. Maka Immanuel Kant, dia mengatakan gereja kenapa mundur? Karena kemalasan mereka sendiri. Kedua, Immanuel Kant mengatakan, kenapa demikian? Kedua, because of their cowardness, yaitu kepengecutan daripada orang-orang di dalam gereja. Mereka pengecut karena mereka tidak berani memberitakan the gospel of Christ. Waktu kita melihat orang-orang berusaha untuk menghantam akan Injil Tuhan diberitakan, justru orang-orang Kristen bukan yang semakin lebih boldly, with boldness untuk memberitakan Injil, tapi justru mereka yang justru menyembunyikan diri. Dan mereka adalah orang-orang yang justru tidak berani berkata apa-apa. Dan perkataan Immanuel Kant dibuktikan di dalam peristiwa pada saat di Jerman. Terjadi satu peristiwa, yaitu di saat peristiwa yang namanya Holocaust terjadi. Pada saat dalam peristiwa Holocaust, di situ Hitler membantai jutaan orang Yahudi. Dan pada saat itu gereja
1 inci pun tidak mengeluarkan suara. Tidak mengeluarkan akan satu hal untuk mengutuk pekerjaan yang dilakukan oleh Hitler. Tetapi justru Hitler dengan penuh kuasa men-shut down akan setiap gereja untuk apa? Shut up, jangan bicara apa-apa. Jika tidak, kau akan sama seperti mereka. Maka gereja di Eropa waktu itu berdiam diri di saat jutaan orang dibantai dengan begitu kejamnya. Dan itulah kenapa sejak peristiwa itu gereja kehilangan nama baiknya. Gereja kehilangan kesaksiannya. Sehingga itulah kenapa jika sudah pergi ke Eropa, mereka melihat apa? Mereka hanya melihat gereja-gereja yang begitu indah secara arsitektur, tapi cuma buat foto, cuma buat menjadi iconic place, iconic Instagramable. Untuk apa? Untuk mereka selfie dan sebagainya. Tetapi apakah mereka sungguh-sungguh beribadah? Sudah terlalu sedikit dari mereka yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Maka boldness itulah yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Boldness itu yang seharusnya diberikan, dimiliki oleh setiap mereka yang memberitakan Injil Tuhan. Pertanyaannya, jika saudara tidak pernah berdoa untuk setiap orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, baik mereka orang awam atau mereka adalah hamba Tuhan, dan saudara tidak pernah berdoa untuk the boldness of their preaching, saudara, maka saudara adalah orang-orang yang juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena firman Tuhan yang seharusnya menjadi kekuatan yang berapi-api dalam hidup setiap orang yang mendengar, mengalami perkataannya, saudara tidak mencicipi itu. Saudara, itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang harus kita doakan? Seperti Paulus mengatakan, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian, saudara, ketiga, aku memberitakan rahasia Injil. Aku memberitakan akan the mystery of the gospel. Aku memberitakan the mystery of the gospel. So sekalian, mengapa the mystery of the gospel ini penting? Karena ini tidak gampang untuk dimengerti oleh saudara. Injil bicara tentang Allah yang mengasihi dunia sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Dan kita mungkin berkata, saya tidak pernah mengundang dia, kenapa dia harus datang? Kenapa dia harus mati buat saya tidak pernah minta. Kenapa saya harus menerimanya di saat saya juga tidak memiliki inisiatif dan niat apa-apa? Kenapa saya harus menerima the gospel of Christ? Kenapa saya harus menerima apa yang diberikan oleh Gusti Allah? Kenapa saya harus menerimanya? Inilah something misterius yang seringkali kita berkata bahwa saya sulit untuk menerima Injil. Karena saya tidak pernah punya inisiatif untuk memikirkannya dari awal. So sekalian, inilah sesuatu yang sangat tidak gampang jika Tuhan tidak bekerja untuk melunakkan hatimu, untuk menyadarkan pikiran dan juga jiwamu, untuk bagaimana membawa engkau melihat the significance of the true gospel adalah sesuatu yang tidak bisa lepas daripada the God's work, daripada pekerjaan, daripada Tuhan sendiri. Di mana Tuhan sendiri yang datang, lalu dia harus lahir di palungan, dia harus menjadi manusia, dan dia juga menjalani setiap tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai manusia. Dia harus dicaci maki, dia harus ditolak, dia harus diusir, dia juga harus untuk dihakimi, dan dia juga harus disalibkan. So sekalian, the mystery of the gospel adalah sesuatu yang sangat-sangat membuat kita membawa diri bahwa apa? Yang misterius itu justru memang kita tidak bisa mengerti secara manusia. Tapi the mystery of the gospel adalah anugerah yang dapat kita terima secara covenantal. Apa maksudnya covenantal, saudara? Maksudnya dari covenantal adalah Tuhan memberi kepadamu, tidak peduli saudara suka tidak suka,
Tidak peduli saudara setuju atau tidak setuju. Covenantal yaitu Tuhan membangun perjanjian kepadamu. Dan kau hanya diberikan kesempatan untuk menerima. Karena apa? Karena yang diberikan oleh Tuhan adalah sempurna. Yang diberikan oleh Tuhan adalah suci adanya. Yang diberikan oleh Tuhan adalah yang tidak mungkin salah. Dan Dia memberikannya kepadamu. Maka kita hanya diberikan kesempatan untuk apa? Open your heart to accept. Itulah iman. Saudara, what is faith? Faith receive what He has revealed to us totally. Menerima dengan total setiap apa yang Tuhan berikan. Dan kita pegang itu. Dan kita tidak lepaskan dan kita kerjakan mati-matian. Gila-gilaan bagi Tuhan. Karena kita tahu yang dari Tuhan ini adalah yang sempurna. Yang suci adanya dan yang benar adanya. Maka bagi dunia ini misterius. Tapi bagi setiap mereka yang taat kepada Tuhan, itu adalah sebuah the greater grace yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang keempat, doa minta apa? Berdoa meminta supaya rahasia Injil itu dengan keberanian menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara, termasuk sebagai utusan yang dipenjarakan. Yaitu apa? Yaitu preach wherever he go. Berkhotbah, menyampaikan firman dengan benar, menyampaikan doktrin dengan benar dimanapun dia berada. Dia di Solo kah, dia di Jakarta kah, dia di luar negeri kah, atau dia di pelosok kah, dia di pedalaman kah. Berdoalah untuk khotbah, firman, dan kesaksian wherever they go. Saudara, Paulus dia sebenarnya berhak untuk berkhotbah menyampaikan firman Tuhan di convention hall yang paling megah. Seperti pabrik gula yang ada di Solo. Yang begitu indah, begitu megah. Kemarin saya lewat sebentar, saya tanya, apa ini? Ini pabrik gula. Kok gak kayak gula? Tapi saya lihat apa ini? Oh, ini convention hall. Tempat KKR Natal dan sebagainya. Paulus tidak pernah berkhotbah di convention hall. Meskipun dia sangat kompeten untuk menyampaikan firman di tempat yang paling bergengsi. Tapi dia juga adalah orang yang diizinkan untuk menyampaikan firman kepada kaisar. Dia diizinkan untuk menyampaikan firman kepada para eksklusif VIP club daripada filosofer-filosofer. Dia juga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan the gospel of Christ kepada orang-orang Yahudi yang paling tinggi. Tapi dia juga diizinkan oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan di pasar-pasar, di jalan-jalan, dan bahkan di penjara. Bukan pelayanan penjara, dipenjarakan karena Injil Tuhan. Dan apa yang dia minta? Meskipun aku ada di penjara, wherever I go, doakan saya. Supaya saya dapat dengan keberanian menyatakan apa yang seharusnya aku berbicara. Saudara, dia memohon doa jemaat. Supaya sungguh-sungguh the gospel of Christ menjadi relevant. Khususnya di dalam konteks penjara. Siapa yang harus mendengar khotbah di penjara? Saudara, mereka hanyalah para kriminal. Kedua, mereka cuma adalah imperial guard, tentara-tentara kerajaan. Tetapi dia justru meminta doa. Karena apa? Karena aku diutus ke penjara. Aku dipenjara bukan karena apa yang menjadi kejahatanku. Tapi aku dipenjarakan adalah karena aku diutus oleh Tuhan to be the ambassador of the gospel of Christ.
Maka saudara, mari kita berdoa supaya orang-orang yang diutus oleh Tuhan setia memberitakan the gospel of Christ sampai akhir. Yohanes sampai akhir dia memberitakan Injil sampai dibuang di Pulau Patmos. Stefanus dia memberitakan Injil sampai akhirnya dirajam batu. Matius dipenggal kepalanya. Markus mati di mana kakinya ditarik oleh kuda dan akhirnya terputus semua organ tubuhnya. Dan kita melihat Petrus, Simon, Filipus disalibkan, Bartolomeus dikuliti hidup-hidup. Yakobus dipenggal, Yakobus kecil digergaji. Matius dipenggal, Lukas digantung, Andreas disalibkan, dan sebagainya. Mereka tidak takut mati. With the boldness, they preach the gospel of Christ. Why? Mengapa? Apa untungnya? Saudara, karena mereka tahu mengapa saya harus sampai akhir. Karena aku diutus oleh Tuhan. Aku diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan the gospel of Christ with boldness. Maka saya tidak boleh seperti perkataan daripada Immanuel Kant. Laziness, cowardness, pengecut, malas. Saudara, apa yang diminta oleh Paulus? Saya tidak mau malas. Saya tidak mau pengecut. Aku hanya mohon Tuhan, tambahkan kekuatan aku dapat menyampaikan firman. Tambahkan keteguhan aku untuk menyampaikan firman. Tambahkan satu hal di dalam saya untuk dapat memberitakan the mystery of the gospel. Misterinya Injil Tuhan yang sulit dipahami oleh dunia. Dan memberitakan dimanapun Tuhan tetapkan untuk kami memberitakan. Saudara, Paulus menghadapi begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat pada saat itu. Dan dia meminta kepada Tuhan boldness, meminta kepada Tuhan kesetiaan dimanapun aku harus memberitakan kebenaran. Saudara, to tell the truth is our calling. Membicarakan apa yang benar itu adalah panggilan kita semua. Saudara, di zaman Agustinus, kita melihat dia menghadapi begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Agustinus adalah seorang bapak gereja yang sangat mempertahankan iman ortodoksi. Untuk apa? Supaya setiap orang Kristen tidak berada di dalam jalan yang salah. Maka Agustinus memberikan pengajaran yang ketat luar biasa. Sudah di zaman Agustinus katekesasi harus 2 tahun. Setelah 2 tahun baru dapat dibaptis. Dan itu kenapa harus terjadi? Adalah karena supaya pengajaran menjadi akan fondasi daripada setiap orang percaya mengikut Tuhan. Tetapi kita melihat banyak hari ini gereja yang saudara percaya pada Tuhan Yesus, hari ini juga engkau akan dibaptiskan tanpa pengenalan yang benar, tanpa doktrin yang benar, tanpa akan pengertian yang sejati. Sehingga banyak yang dibaptis, tapi yang murtad juga banyak. Kenapa? Karena mereka nggak sungguh-sungguh belajar. Mereka nggak sungguh-sungguh mengerti the true gospel of Christ. Maka banyak dari mereka, secara casingnya mereka mengatakan, I am believer. Tetapi with the spirit of laziness, with the spirit of cowardness, with the spirit without God, with the true God. Maka saudara, Agustinus pada saat dia menjadi bapak gereja, dia harus menghadapi beberapa ajaran sesat. Pertama adalah pengajaran daripada Donatus. Donatus mengajarkan apa? Mengajarkan keberadaan orang-orang suci. Orang-orang suci yang harus dihormati. Orang-orang suci yang harus dianggap sebagai orang-orang yang berbeda dengan orang-orang pada biasanya. Maka itulah satu hal di mana mereka yang melayani Tuhan adalah orang suci, maka jangan sembarangan dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi seakan-akan grade daripada orang yang melayani Tuhan dianggap lebih suci daripada orang lain.
Maka itulah kenapa melalui ajaran Donatus mempengaruhi gereja untuk menganggap bahwa ada orang-orang suci yang perlu untuk dihormati. Bahkan kita bisa berdoa kepada Tuhan melalui nama mereka. Maka itulah muncullah santo, muncullah santa, dan akhirnya itu menjadi bagian dari ajaran Donatus. Dan saudara, di dalam zaman daripada Agustinus habis-habisan mempertahankan iman ortodoksi. Kembali kepada kitab suci, melawan ajaran yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Siapakah orang-orang kudus itu? Mereka adalah orang-orang berdosa. Maka kalaupun mereka sungguh-sungguh belajar hidup suci dan hidup kudus, mereka tetap adalah orang berdosa yang menerima anugerah kesucian, anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah menjadi santo dan santa. Dan itulah kenapa diperjuangkan habis-habisan oleh siapa? Oleh Agustinus. Sehingga akhirnya Donatus dihukum. Karena dianggap ajarannya adalah ajaran bidat. Dianggap sebagai ajaran sesat. Dianggap sebagai ajaran yang tidak bertanggung jawab. Tetapi maafkan, di abad 21 ini, di manakah Agustinus yang berani berbicara, mewakili kebenaran yang mutlak, perkataan yang benar, dan berani menghadapi mereka, penganut Donatus di zaman ini. Seringkali kita kurang berani. Seringkali kita kurang dengan non-compromise. Dan seringkali kita memakai istilah toleransi. Kita harus bertoleransi. Tapi pada saat bicara tentang kebenaran, kita perlu with non-compromise to proclaim, untuk memproklamasikan itu. Selain Donatus, ada satu orang bernama Arianus. Di mana Arianus mengajarkan bahwa apa? Bahwa setiap apa yang ada pada diri Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Dia cuma manusia biasa. Maka jangan kita menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah manusia biasa. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang mendewakan Yesus Kristus. Dia cuma manusia biasa. Tetapi perlu kita belajar dari dia. Perlu. Untuk apa? Sudah belajar secara moral. Belajar secara kehidupan. Bagaimana kita memperoleh akan falsafah-falsafah yang bisa kita quote dan yang bisa kita terapkan. Dan saudara, Arianus pun dilawan habis-habisan oleh Agustinus. Sehingga Arianus pun akhirnya harus dihukum. Karena ajarannya adalah ajaran yang bidat, ajaran yang sesat, dan ajaran yang tidak bertanggung jawab. Dan saya bertanya kepada saudara sekalian, di manakah Agustinus yang berani membicarakan ini di abad 21 ini? Berapa banyak gereja-gereja yang juga berkata, Yesus bukan Tuhan. Jesus is not the Lord. Jesus is just a man. Jesus was a man. Sehingga saudara, tidak sedikit akhirnya yang terjadi. Banyak sekali gereja-gereja dengan bebas memberitakan Kristus bukan Tuhan. Dan gereja-gereja yang sudah diberikan anugerah untuk mengerti kebenaran, kita justru melihat laziness, cowardness menjadi konteks daripada gereja Tuhan. Seorang bernama Pelagius juga mengajarkan pengajaran bahwa apa? Bahwa keselamatan itu bukan karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu adalah karena 50% juga adalah apa? Bagian daripada perbuatan baik manusia. Pelagius mengatakan bukan salvation by faith, tapi salvation by work. Ada bagian dari manusia untuk menentukan dia masuk surga atau tidak. Dan akhirnya Agustinus pun dengan habis-habisan, menyerang dengan habis-habisan. Supaya ajaran yang salah tidak mempengaruhi yang belum tahu tentang kebenaran. Dan akhirnya Pelagius juga dihukum. Karena ajaran bidat, karena ajaran sesat, karena ajaran yang tidak bertanggung jawab. Kenapa Agustinus harus melakukan itu? Mengapa dia dengan berani melakukan itu?
Kenapa dengan non-compromise proclaim the true gospel of Christ? Wherever he went, dia selalu mempertahankan ini. Kenapa saudara? Karena dia tidak rela kebenaran yang benar ini tidak menjadi akan pusat daripada hidup orang-orang percaya. Dia tidak rela pengajaran palsu berkembang dan menjadi konsumsi publik sehingga akhirnya mereka disuruh memilih. Padahal mereka nggak tahu apa arti untuk memilih itu. Mereka memilih atas standar apa, mereka nggak tahu. Mereka hanya pikir cari yang cocok dengan hatinya. Apa yang cocok dengan seleranya. Dan mereka akhirnya memilih itu dan itu. Tapi Agustinus, mengapa dia harus dengan mati-matian mengerjakan itu? Karena dia tahu bahwa the true gospel must to proclaim boldly. Kebenaran yang sejati harus diberitakan. Saudara, jika kebenaran sudah tidak diberitakan lagi, maka masihkah saudara hidup benar di dalam dunia ini? Saudara sekalian, kenapa saya mengajak kita untuk mendengarkan ini? Saya mengajak kita di tahun 2023 ini, mari kita berdoa seperti Paulus. Perkataan yang benar, the true gospel of Christ, adakah dalam mulutmu hari ini? Adakah di dalam mulut setiap pemberita Injil hari ini? Di mulut setiap orang-orang yang menjadi gembala, yang menjadi hamba, yang menjadi pekerja hari ini. Jika saudara meminta perkataan yang benar adalah mulut, saudara mintalah supaya perkataan yang benar itu hidup di dalam kita. Tapi bukan hanya meminta perkataan yang benar saja, tapi mintalah the boldness, mintalah keteguhan, mintalah kekuatan, mintalah keberanian ada pada diri saudara dan saya, ada pada orang-orang yang melayani di dalam gereja maupun dalam setiap para hamba Tuhan. Berdoalah meminta the boldness, meminta akan keberanian. Dan ketiga, meminta supaya Injil yang membukakan tentang the mystery of the gospel juga menjadi sesuatu yang terpancar dari mulut saudara. Menurut saudara belajar memberitakan Injil di rumah sakit, memberitakan Injil di siswa, memberitakan Injil ke segala tempat di kota ini. Meminta Tuhan supaya the mystery of the gospel bisa dibukakan di lebih banyak tempat, lebih banyak orang, dan lebih banyak kalangan. Dan juga saudara, mintalah kepada Tuhan supaya wherever you go, dimanapun engkau berada, the true gospel of Christ adalah yang dapat memberikan kekuatan bagimu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada dimanapun saudara berada. Termasuk ajaran-ajaran palsu. Termasuk ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Termasuk ajaran-ajaran yang tidak memuliakan Tuhan. Maukah saudara memiliki doa seperti ini? Maukah kita bersama-sama berdoa? Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kirimu. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Berdoalah untuk setiap orang-orang yang melayani. Supaya sungguh-sungguh apa yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan meminta jemaat Efesus mendoakan kepada dia. Ini juga menjadi sesuatu yang kita sama-sama doakan bersama-sama. Maukah saudara berkata, saya mau berdoa. Saya mau berbagian. Ikutlah dalam persekutuan doa saudara. Ikutlah dalam setiap kebaktian-kebaktian. Ikutlah dalam setiap pertemuan-pertemuan rohani. Karena disitulah saudara akan dapat mendengar the true gospel of Christ. Who can make you grow. Yang dapat mempertumbuhkan engkau. Dan membangkitkan engkau. Dan membakar engkau. Untuk saudara bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak putus-putus. Dipakai Tuhan. Maukah saudara punya doa seperti ini? Saudara bukan menjawab saya. Saudara menjawab Tuhan. Yang berfirman padamu hari ini. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Salimnya, salimnya,
selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya. Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah. Saya mohon untuk Vikaris Nathanael Marvin untuk naik ke atas mimbar dan berdoa untuk kita semua. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang boleh mendorong kami supaya kami boleh memiliki kehidupan yang benar dan kemudian juga memberitakan Injil yang benar, yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Berikan kami keberanian Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Ampuni jikalau kami seringkali menjadi orang Kristen yang mundur imannya, yang seringkali menjadi orang Kristen yang takut di dalam melakukan firman dan juga memberitakan Injil. Kiranya Tuhan boleh memberikan penyertaan-Mu supaya kami boleh semakin memuliakan Kristus, semakin berani berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Pimpinlah kehidupan kami Tuhan, dan tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.